saat siang hari ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, karena kami tahu bahwa dengan firman-Mu akan menjadi penolong dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Pada saat ini Tuhan, kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati setiap hamba-Mu, Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau pakai secara yang luar biasa Tuhan, sehingga ia dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu di atas surga. Bapak Surgawi, segala roh iblis setan yang mengganggu mengacaukan kebaktian kami pada saat pagi hari ini, kami usir, kami tolak, kami patahkan di dalam Kristus Yesus. Senantiasa persatuan boleh berkuasa di tempat ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom untuk kita semua. Shalom. Lagi shalom. Shalom. Baik, puji Tuhan, puji syukur kepada Tuhan atas segala kasih-Nya, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat pagi hari ini kita bisa kembali berkumpul bersatu untuk memuji, memuliakan Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat pagi hari ini kita akan berbicara tentang seorang tokoh yang bisa dibilang atau bisa dikatakan bahwa di dalam Alkitab dia adalah tokoh yang bisa dikatakan populer. Ada yang tahu? Abraham. Iya betul, Abraham. Hari ini kita akan berbicara tentang seorang tokoh yang bernama Abraham. Tetapi sebelum kita membicarakan lebih lanjut tentang tokoh ini, kita akan sama-sama belajar tentang riwayat Abraham ini sendiri. Berbicara tentang Abraham berarti kita harus mengetahui di mana dia lahir, bagaimana kehidupannya, dia meninggal di mana, dan dia dimakamkan di mana, serta siapa orang tua dan istri daripada Abraham ini. Pertama kita akan mengetahui bahwa Abraham ini seorang tokoh Alkitab yang lahir di Ur Kasdim sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Berapa? 2000. Iya betul. Lalu setelah Abraham ini lahir, otomatis ketika orang lahir berarti dia akan meninggal. Ya betul. Abraham ini meninggal sekitar 1825 Masehi. Sebelum Masehi dia mati di umur 175 tahun. Dan dimakamkan di Gua Mahpela yang ada di Hebron. Nah, semasa hidup Abraham ini ternyata dia mempunyai keluarga, orang tua yang bernama Terah. Seterusnya kita akan membahas lebih lanjut tentang Abraham. Ada yang tahu di sini berapa istri dari Abraham? 2 atau 3? 3. Iya betul, 3. Jadi Abraham ini mempunyai 3 istri. Istrinya pertama siapa? Sarah. Iya, Sarah. Sarah memberikan Sarah ini memberikan keturunan kepada Abraham bernama Ishak. Di sini kita bisa belajar di dalam Kejadian pasal 12. Di situ diceritakan bahwa Abraham adalah suami dari Sarah dan ia melahirkan Ishak. Yang kedua adalah istrinya yang kedua adalah Hagar, yang dimana ketika Sarah pada saat itu tidak bisa memberikan keturunan kepada Abraham, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, akhirnya Sarah ini menyuruh Abraham untuk apa? Iya, kepada siapa? Kepada Hagar, yang dimana pada saat itu Hagar memberikan keturunan kepada Abraham bernama Ismail. Sini kita bisa belajar di dalam Kejadian pasal 6. Di situ teman-teman dan Bapak Ibu boleh melihatnya nanti. Seterusnya, ketika berjalannya kisah kehidupan Abraham ini, ketika tiba saatnya Sarah mati dan Hagar diusir, Abraham mengambil Keturah sebagai istrinya. Ini adalah istri ketiga daripada Abraham. Namanya adalah Keturah. Keturah ini memberikan keturunan kepada Abraham bernama Jimrah, Yakson, Median, Isbak, dan Syuah. Teman-teman dan Bapak Ibu bisa belajar di dalam Kejadian pasal 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Lalu Abraham dikatakan sebagai siapa? Bapak orang percaya.
Lalu pertanyaannya bagi kita semua adalah, mengapa Abraham dikatakan sebagai bapak orang beriman? Hal itu dikarenakan karena kesetiaan Abraham ketika ia berjalan dalam iman. Kita bisa belajar di dalam Roma pasal 4. Di situ dikatakan bahwa karena iman Abraham. Jadi itulah alasan kenapa Tuhan Allah memberikan gelar kepada Abraham ini sebagai bapak orang beriman. Yang seperti kita ketahui bersama bahwa Abraham ini sebelumnya ia bernama Abram, yang dimana Abram ini sendiri berarti bapak yang ditinggikan. Sedangkan Abraham disebut atau artinya adalah bapak segala bangsa, dimana kita dapat melihat dalam Kejadian pasal 17 ayat 5. Seiring dengan itu juga nama istrinya pun ditukar menjadi, yang dahulunya adalah Sarai, kemudian diganti menjadi Sarah. Yaitu kalau Sarah itu artinya permaisuriku dan Sarah itu adalah ibu bangsa-bangsa. Jadi muncul lagi pertanyaan di pernyataan ini teman-teman adalah, mengapa nama Abraham dan istri Abraham itu diganti oleh Allah? Karena ia dalam hal ini adalah Tuhan Allah. Karena Allah ingin menjadikan Abraham sebagai bapa sejumlah bangsa-bangsa, atau bisa dikatakan adalah bapa orang beriman. Lalu seterusnya berbicara tentang Abraham, teman-teman, adalah di dalam kehidupan Abraham ini kita bisa menjadikan dia sebagai figur untuk kita teladani. Teladan hidup Abraham yang bisa kita ambil adalah yang pertama, taat akan perintah Allah. Kita akan sama-sama melihat dalam Kejadian pasal 12 ayat 4 dan Kejadian 22 ayat 3, yang dimana di dalam ayat itu berkata, lalu pergilah Abraham seperti yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya. Di sini pernyataan ini kita bisa menyimpulkan bahwa ketika Allah menyuruh Abraham untuk pergi ke tanah Kanaan, meninggalkan Ur Kasdim, tempat kelahirannya dan keluarganya, dia langsung melakukannya. Itu poin pertama, itu adalah hal pertama yang bisa kita teladani dari Abraham ini adalah taat akan perintah Allah. Kemudian yang kedua adalah rendah hati. Rendah hati ini kita bisa baca dalam Kejadian pasal 18 ayat 27 dan Kejadian pasal 23 ayat 4, yang dimana itu berbicara tentang perikop doa syafaat Abraham untuk Sodom. Yang dimana di ayat 18 ayat 23 di situ Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri kepada Tuhan walaupun aku debu dan abu. Debu dan abu berarti ini kita bisa simpulkan bahwa dia rendah hati. Kemudian yang ketiga adalah ketika Sarai mati, di situ Abraham berkata, aku ini orang asing dan pendatang di antara kamu. Jadi pada saat itu dia meminta kuburan untuk istrinya Sarai. Kemudian yang ketiga adalah mau berdoa untuk orang lain. Seperti yang saya katakan bahwa Abraham ini berdoa untuk pada siapa? Sodom. Ya, di situ dia berdoa untuk orang lain. Kemudian yang terakhir adalah Abraham percaya penuh dengan janji Allah dan imannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Ketika di dalam Kejadian pasal 15 ayat 6 bisa kita katakan bagaimana bukti Abraham percaya penuh dengan janji Allah, sehingga iman dan kepercayaannya itu pun diperhitungkan sebagai kebenaran oleh Allah sendiri. Lalu Abraham, kita bisa katakan bahwa Abraham banyak sekali yang bisa kita teladani, tetapi ternyata ada juga kesalahan yang dilakukan oleh Abraham. Meskipun dia orang beriman kepada Allah, tetapi sesekali dia juga melakukan kesalahan. Kesalahan yang dilakukan oleh Abraham adalah ketika mereka pergi ke tanah Mesir, dan juga di situ dikatakan bahwa
Abraham itu berbohong tentang hubungan dengan Sarah, yang dimana pada saat itu Abraham bertujuan untuk melindungi dirinya sendiri ketika berada di daerah yang berbahaya. Jadi mungkin masih banyak kesalahan ataupun dosa yang dilakukan Abraham, tetapi salah satunya adalah ketika ia berbohong tentang istrinya. Ketika mereka datang ke tanah Mesir, ia berbohong bahwa Sarah itu adalah bukan istrinya tetapi adiknya. Itulah salah satu kesalahan ataupun dosa yang dilakukan oleh Abraham. Baik, seterusnya adalah kisah benar tentang kehidupan Abraham. Mari kita sama-sama membacakan Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai ada yang ke-19. Sekali lagi, Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Yang sudah katakan amin? Baik, berhubung karena pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini cukup panjang, kita akan membacakannya secara responsor ya. Saya akan membacakan ayat yang pertama dan saudara-saudari Bapak Ibu akan membacakan ayat yang kedua dan seterusnya. Kemudian ayat ke-19 kita akan bersama-sama. Kejadian 22 ayat 1 sampai 19, kepercayaan Abraham diuji. Ayat 1, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moriah, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika hari ketiga, Abraham membayangkan padanya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bangku Ishak anaknya, sedang tangannya dibawahnya di bawah Ishak. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapak, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu. Diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan Allah, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut.
dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kita bersama-sama. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba, dan Abraham tinggal di Beersheba. Iya, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menurut saya kisah menarik dari Abraham ini adalah di dalam Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 19, di mana perikop itu berbicara tentang kepercayaan Abraham diuji. Untuk itu pada saat pagi hari ini saya memberikan sebuah tema adalah mentaati dengan iman. Mentaati dengan iman. Abraham, kalau seperti yang saya katakan tadi, adalah tokoh perjanjian dalam perjanjian lama yang memiliki iman sejati. Karena imannya, orang percaya menyebutnya sebagai Bapa semua orang percaya. Nah, di dalam Ibrani pasal 11 ayat 8 pun menjelaskan bahwa karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ditujui. Pada saat itu ketika Allah memanggil Abraham, dia langsung berangkat meskipun ia tidak mengetahui di mana Allah membawanya. Dalam ayat ini memberikan penjelasan bagi kita teman-teman dan saudara yang terkasih bahwa Abraham keluar dari negerinya yaitu Kasdim menuju ke tempat yang Tuhan janjikan, di mana tempat itu belum diketahuinya seperti yang saya katakan, tetapi Abraham tetap berangkat hanya bermodalkan dengan iman kepercayaan kepada Tuhan. Lalu sesuai dengan perikop yang telah kita baca, mengapa dalam pasal ini menjelaskan bahwa Tuhan mencobai atau menguji kepercayaan Abraham? Padahal kalau kita berpikir secara logika bahwa Tuhan sudah tahu bahwa Abraham ini pasti akan melakukan apa yang diperintahkannya. Tuhan mengetahui isi hati dari Abraham. Lalu mengapa dia diuji kembali untuk mempersembahkan anak yang tunggal adalah Ishak? Kalau kita berpikir bahwa ternyata Tuhan melihat bahwa Abraham ini telah mulai mengasihi anaknya ini dengan sangat-sangat sungguh-sungguh, yaitu Ishak. Nah, ketika Abraham diperhadapkan dengan itu, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, yang menjadi pertanyaannya adalah apa dan bagaimana tindakan Abraham dalam menghadapi ujian daripada Tuhan. Poin yang pertama adalah ia mendengarkan dan taat terhadap perintahnya Allah. Ayat 1 sampai 6 kita bisa membacakannya kembali nanti. Berbicara tentang mendengarkan, bahwa artinya mendengarkan akan sesuatu dengan sungguh-sungguh, memasang telinga untuk mendengar, dan bisa juga diartikan sebagai memperhatikan, mengindahkan, dan menuruti. Sedangkan kalau berbicara tentang taat, bisa kita artikan adalah tunduk, patuh, dan setia. Nah, ketika Tuhan berfirman kepada Abraham, lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Bapak Ibu dan saudari, di sini menjelaskan bahwa Abraham itu ternyata bersungguh-sungguh mendengarkan perkataan ataupun perintah Tuhan. Tuhan memerintahkan agar Abraham mengambil anaknya untuk dipersembahkan. Mengapa harus anaknya? Mengapa harus Ishak, anak yang tunggal, dipersembahkan untuk dijadikan sebagai korban persembahan kepada Tuhan? Bukankah seperti yang kita ketahui bahwa Ishak ini adalah anak satu-satunya dari Abraham? Bukankah Ishak ini sebagai satu-satunya ahli waris seluruh harta Abraham? Lalu mengapa Tuhan mengatakan bahwa berikanlah anak yang mengapa Tuhan menyuruh Abraham memberikan anak yang tunggal itu untuk dipersembahkan? Di dalam ayat 2 ini berbunyi firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi." Kata yang engkau kasihi, jika kita lihat di dalam Alkitab King James Version, itu menjelaskan lebih mendalam, yaitu thou lovest, yang artinya bahwa yang engkau paling kasih.
Berarti kalau kita lihat bahwa kalimat ini menggambarkan bahwa Abraham memang memiliki kasih yang lebih terhadap Ishak anaknya. Ya, sebagai manusia mungkin kita berpikir dia memiliki kasih yang sangat dalam kepada Ishak karena Ishak adalah anak tunggal dan salah satunya ahli waris harta Abraham. Itu pun yang didapatnya pada saat-saat dia sudah tua. Tetapi, saudari, di sini kita bisa mempelajari bahwa Abraham itu memberikan perhatian dan kasih sayang lebih terhadap Ishak. Namun walaupun hal itu, Allah menginginkan supaya Abraham mempersembahkan anaknya itu. Untuk itulah Tuhan memakai Ishak sebagai ujian bagi ketaatan dan kesetiaan Abraham. Kalau kita bayangkan dalam kehidupan kita tarik dalam kehidupan kita tentang Abraham ini, tentunya Abraham itu pada saat itu bisa saja katakan kecewa mendengar perintah dan permintaan Tuhan itu. Tetapi Abraham ini ia lebih memilih untuk taat dan melakukan perintah Allah dengan penuh kerendahan hati. Jadi apa yang mau kita ambil di dalam bagian ini adalah, oleh sebab itu dari sini kita tahu betapa pentingnya hidup taat kepada Tuhan. Karena taat bukanlah pilihan yang harus kita pilih, tetapi hidup taat adalah perintah Tuhan yang harus ditaati dan kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Lalu poin yang kedua adalah, dari kisah ini kita melihat bahwa Abraham memiliki iman yang disertai dengan pengharapan. Ayat 7 sampai 14. Berbicara tentang iman adalah anugerah yang Tuhan berikan, yang dimana di dalamnya terdiri dari unsur percaya, mempercayai, dan mempercayakan. Sedangkan kalau pengharapan itu artinya bahwa sesuatu yang dinantikan dan tentunya diharapkan untuk terjadi. Jadi singkatnya, iman yang berpengharapan adalah percaya kepada Allah dan mempercayakan hidup kita kepadanya. Pada siapa? Kepada Tuhan Allah, sambil menantikan pertolongannya terjadi dalam kehidupan kita. Pada bagian ini ketika Ishak bertanya kepada Abraham, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Itu adalah pertanyaan Ishak kepada ayahnya Abraham. Lalu apa jawab Abraham? Di sini dia mengatakan bahwa Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Kita bisa melihat bahwa jawaban Abraham ini merupakan kata-kata yang penuh keyakinan. Kita bisa melihat bahwa ini adalah kata-kata penuh keyakinan dan pengharapan yang Abraham memiliki iman yang sejati, iman yang tak tergoyahkan. Jadi karena iman Abraham juga ia tidak segan-segan untuk mempersembahkan anaknya, seperti yang saya katakan bahwa ia hendak mengulurkan tangannya untuk menyembelih anaknya. Tetapi selanjutnya pada saat itu juga lah Tuhan mengetahui isi hati Abraham bahwa ia hidup takut akan Tuhan dan mengasihinya lebih daripada segalanya. Jadi orang yang memiliki iman yang pengharapannya serta mengasihi Tuhan lebih daripada segalanya, saudara-saudari, akan mendapat pertolongan tepat pada waktunya. Seperti halnya Abraham, meskipun hal itu kadang sulit dilakukan, bahwa awalnya mungkin akan menimbulkan kekecewaan bagi kita. Namun perlu kita yakini bahwa Tuhan selalu menyertai kita dan memberikan berkat-Nya tepat pada waktunya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah apa hasil atau dampak daripada ketaatan Abraham, yaitu menerima janji berkat yang melimpah daripada Tuhan. Ayat 15 sampai ayat ke-19. Setelah Tuhan melihat ketaatan daripada Abraham, teman-teman dan Bapak Ibu Saudari, Tuhan tidak hanya memberikan seekor domba sebagai korban bakaran pengganti Ishak, tetapi Tuhan menjanjikan berkat yang melimpah-limpah baginya dan bagi keturunannya. Dalam janji Tuhan ada suatu jaminan yang diucapkan bagi Abraham adalah, katanya, aku bersumpah demi diriku. Ayat 16 itu. Sumpah ini diucapkan Tuhan terlebih dahulu sebab mengucapkan janji-janji yang diberikan bagi Abraham dan bagi keturunannya. Siapa keturunannya?
yaitu setiap orang yang percaya kepada Tuhan, termasuk kita pada saat ini. Oleh sebab itu, teman-teman dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan telah memberikan iman kepada kita supaya hidup taat dan memiliki pengharapan dalam Tuhan. Karena jika kita sudah melakukan semua kewajiban kita, maka kita akan melihat dan menerima berkat-berkat Tuhan melimpah dalam setiap kehidupan kita. Lalu yang menjadi kesimpulannya dari seorang Abraham, kita bisa belajar Bapak Ibu dan Saudari bahwa ketika kita mendengar akan panggilan Tuhan, menaatinya serta kita memiliki iman yang disertai dengan pengharapan dengan Tuhan, maka kita akan memperoleh berkat yang luar biasa dan melimpah yang daripada Tuhan. Aplikasinya, mari Bapak Ibu dan Saudari, kita bersama-sama terus berusaha untuk taat akan panggilan Tuhan dan akan firman-Nya. Marilah kita terus memupuk iman kepercayaan kita kepada Tuhan, serta berharap hanya pada Dia saja, hingga pada akhirnya kita akan memperoleh berkat dan janji yang melimpah daripada Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang boleh kami dengar pada saat pagi menjelang siang ini. Engkau mengajarkan kami, memberikan kami seorang tokoh figur dalam Alkitab yang karena imannya ia dibenarkan dan ia memperoleh janji berkat yang daripada Tuhan. Bapa, ajarlah kami untuk bisa meneladani tokoh Abraham ini dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami itu berkenan di dalam tangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.